Alhamdulillah nahmadullah ta'ala istislaman li'izzatih wastimaman li ni'matih wastighnaman li tawfiqihi wa muawanatih wasti'zaman min khuzlanih wastidraran li sawabiri ni'matih wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi khairi khalaqatih انقيادا لنبوته واستجلابا لشفاعته وقضاء لحق رسالته واعتصاما بيمين سريرته والنقيبته وعلى آله وأصحابه وحجرته. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam kebaikan. Tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang mampu menjalankan segala kebaikan yang diajarkan oleh beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa saya berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada segenap hadirin umumnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Harapan besar kita tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan beriman lagi husnul khotimah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu fondasi keimanan yang amat sangat penting untuk kita selaku umat Islam. Yang mohon maaf, barangkali sering kita lupa fondasi keimanan ini tidak bisa disebutkan di dalam rukun iman yang 6. Fondasi keimanan ini juga mohon maaf jarang sekali diajarkan dengan intens di guru-guru pelajaran sekolah-sekolah formal kita. Fondasi keimanan ini adalah hukum Rasuli wa ahlihi, mencintai Rasul dan keluarganya. Seorang penyair ternama dari kalangan tabi'in yang hidup pada abad ke-7 bernama Hammam bin Ghalib at-Tamimi atau yang dijuluki lebih dikenal dengan Al-Farasdaq pernah bertutur dalam syairnya, min ma'ashiri hubbuhum dinun wa bu'duhum bukrun wa qurbuhum manja mu'tasam. Ada satu golongan mencintai mereka adalah bagian dari fondasi agama, membenci mereka adalah kekufuran, dan mendekat kepada mereka adalah jalan perlindungan juga jalan keselamatan. Golongan itu ialah Rasul Muhammad dan keluarganya. Hadirin yang dimuliakan Allah, selain sebagai fondasi keimanan, mencintai Rasul juga menjadi indikator kesempurnaan iman, sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari dari Abdullah bin Hisham. Suatu hari Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Ketika itu Rasul sedang memegang tangan Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah adalah sosok yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu apapun kecuali diriku sendiri. Kemudian Rasul menjawab dan menyanggah pernyataan Sayyidina Umar itu. Sabda Rasul, la wallazi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, demi Allah aku harus menjadi sosok yang paling engkau cintai bahkan melebihi dirimu sendiri. Mendengar sanggahan Rasul kepadanya, kemudian Sayyidina Umar memantapkan keyakinan sambil menjawab, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu, demi Allah, sekarang kau adalah sosok yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Para ulama memberikan penjelasan mengenai hadis ini, sebagaimana yang disebutkan
di dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa jawaban pertama Umar yang mengatakan bahwa ia lebih mencintai dirinya sendiri ketimbang Rasul bukan berarti bahwa ia tidak mencintai Rasul. Namun itu adalah bentuk rasa takut Sayyidina Umar akan ketidakselamatan dirinya di akhirat kelak. Makanya beliau mencoba menyisakan rasa cinta untuk dirinya sendiri. Karena tentu Rasul pasti selamat, tapi belum tentu dengan Sayyidina Umar, begitu pikir Sayyidina Umar. Namun disanggah oleh Rasul, jika engkau ingin benar-benar selamat di akhirat, tidak usah kau pikirkan dirimu, tapi cintai aku secara penuh dan totalitas, maka kau akan selamat bersamaku menuju surga. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka jika kita punya pemikiran yang sama dengan Sayyidina Umar bahwa kita takut tidak selamat di akhirat kelak, maka seyogyanya kita lupakan diri kita dan mulai membangun cinta yang kuat terhadap Rasul Muhammad SAW, agar beliau yang langsung akan menuntun tangan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di lain kesempatan Rasulullah SAW pernah bersabda dari Sayyidina Anas bin Malik diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku menjadi sosok yang paling dicintai, melebihi anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, lantas bagaimana cara kita mencintai Rasul? Mencintai Rasul hanya bisa dibuktikan dengan menjalankan segala ajarannya. Lalu apakah mencintai Rasul berarti kita melewati cintanya Allah? Tentu tidak. Bahkan yang unik adalah bahwa mekanisme mencintai Allah adalah dengan cara mengikuti ajaran Rasul, dan mengikuti ajaran Rasul harus dilandasi dengan rasa cinta yang penuh terhadap beliau. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan kata lain, cinta kepada Allah hampir mustahil dihasilkan dari orang-orang yang enggan mengikuti ajaran Rasul. Kemudian yang perlu dan amat sangat kita ketahui adalah selain menjalankan segala ajarannya, cinta kepada Rasul memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Maka kita tidak bisa menyanggah perbedaan ekspresi tersebut dari setiap personal. Mengingat cinta adalah titipan ilahi dalam hati hambanya. Apalagi cinta kepada Rasul tentu hanya akan dititipkan kepada hamba-hambanya yang dia cintai. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa cinta kepada Allah dan Rasulnya sampai kita bertemu surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.